Memang betul dibutuhkan usaha dan jerih payah. Ruth ini tipe pekerja keras. Tapi jangan sampai kita itu percaya bahwa pada akhirnya kalau rezeki datang dan berkelimpahan, kalau ada pertolongan Tuhan, apalagi penyertaan, itu semua karena hasil usaha kita. Nah sekarang perempuan itu sudah ada di mapnya Tuhan, kita lihat ayat yang ke-7 sekarang. Tadi ia berkata, ayat 6. Bujang yang mengawasi penyabit itu menjawab, dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang. Dan seketika pun ia tidak berhenti. Memang betul dibutuhkan usaha dan jerih payah. Ruth ini tipe pekerja keras. Tapi jangan sampai kita itu percaya bahwa pada akhirnya kalau rezeki datang dan berkelimpahan, kalau ada pertolongan Tuhan, apalagi penyertaan, itu semua karena hasil usaha kita. Ruth gak ngerti, sehebat-hebatnya dia pungut sisa-sisa jelai yang tidak sengaja jatuh dari tangan pengerja yang ceroboh, atau pengerja profesional pun gak ada orang sempurna. Gak mungkin dia bisa memungut sebanyak itu. Nanti saya akan tunjukkan dia mungut seberapa banyak jelai, oke? Ini kalau diterusin setiap hari, kalau lama-lama Ruth tidak dijadikan istri sama Boaz, bisa-bisa dia buka pabrik jelai. Ya, memang betul peredaran di luar sana, anak-anak jalanan, orang-orang berkata, itu peredarannya di ibu kota, di Jakarta itu sampai miliaran per hari. Tapi mana ada di antara mereka yang jadi konglomerat? Dan hidupnya akhirnya ya sudah memilih jalur hidup begitu. Meskipun bisa ada miliaran, saya tidak mau hidup begitu. Saya mau hidup yang Tuhan berikan. Ada tanggung jawab, ada sesuatu yang tetap. Meskipun Anda bisa memungut banyak jelai, nggak mungkin bisa memungut sebanyak Ruth. Ingatlah bahwa pada akhirnya everything you enjoy itu difuri sama Tuhan. Nggak pernah karena Anda dan saya layak menerimanya karena kita mengupayakan atau kita bayar harga. Itu karena difuri sama Tuhan. Sungguhan loh. Termasuk hari ini kalau ada orang tanya kenapa GMS bisa bertumbuh begitu rupa. Apa ya? Nggak ada. Nggak ada sih. Mungkinkah hanya karena Tuhan jatuh cinta sama kita? Udah gitu aja. Nggak ada. Saya sarankan Anda untuk tetap berusaha bekerja. Karena Tuhan tidak pernah menunjukkan perkenanan seperti ini pada orang yang malas. Andai kata Ruth hari itu berkata, aku di rumah aja. Dia tidak akan bisa menemukan ladang Boaz. Dan tidak akan mengalami semua kebetulan ini. Kebetulan itu memang dari sisi Tuhan. Kesengajaan. Tapi kita juga harus sengaja kerja. Makanya di kebaktian sebelum ini saya jelaskan bahwa orang malas tidak akan diberkati oleh Tuhan. Orang rajin berkatnya nanti bukan karena kerajinannya. Kalau orang rajin itu sungguh-sungguh bersandar pada Tuhan, nanti hasil akhirnya itu sama sekali yang dia layak. Sama sekali melampaui jerih payahnya. Paham ya? Bapak Ibu, 5 roti 2 ikan, dia jadi 5.000 itu tangan Tuhan. Itu bukan perkara alami. Meskipun kita berusaha, namun pada akhirnya berkat Tuhanlah yang membuat orang kaya. Susah payah tidak menambahinya. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Dan saya maksudkan kaya di sini bukan harta dunia, tapi kepenuhan hidup. Saya ingin Anda untuk mengerti ini, sifat Kristus. Tujuan saya hari ini berkhotbah mengajarkan ini adalah untuk memperkenalkan karakter Kristus. Bukan soal ekonomi, bukan soal money. Bukan. Tapi tentang sifat Allah kita.